Nama saya Linda Febianti, NIM 18133000029. Izin saya dari kelas 4 PGSDA 2. Saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran IPS SD untuk mengevaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bu Diah Ayu Mawati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, ada yang nggak berangkat pada hari ini? Berangkat semua ya? Ya, kita diberi kesehatan untuk bisa melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar nanti kita diberi kemudahan dalam melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita melakukan speaking dulu ya. Kita menyanyikan salah satu lagu, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Sebentar, itu putarkan ya. Jadi setelah kita melakukan nyanyi terlebih dahulu, nanti kita semakin semangat dalam melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kita akan belajar berlari itu gimana, berjalan itu gimana, dan kemudian kita akan belajar tentang arti simbol pada lambang burung Garuda Pancasila. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup seperti apa anak-anak? Ayo ada yang tahu? Apa? Ya, benar. Bergerak. Kemudian apa? Bernapas. Ya, pada buku kalian udah ada. Kita tulis ya anak-anak. Yang pertama ada bergerak. Kemudian yang kedua ada bernapas. Yang ketiga ada memerlukan makan. Yang keempat peka terhadap rangsang. Yang kelima tumbuh dan berkembang, dan yang keenam adalah adaptasi. Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama ada bergerak, yang kedua ada bernapas, yang ketiga ada memerlukan makan, yang keempat ada tumbuh dan berkembang, dan yang keenam ada beradaptasi ya. Nah, kalian buka pada buku kalian halaman 9. Di situ ada gambar. Kita amati gambar, di situ ada gambar cicak dan juga ada gambar ikan. Nah, makhluk hidup itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Seperti manusia. Manusia berjalan menggunakan kaki. Kemudian ikan berenang menggunakan apa? Menggunakan sirip. Kalau cicak merayap di dinding. Pasti kalian pernah melihat cicak merayap di dinding. Nah, kemudian makhluk hidup itu juga bernapas. Alat pernapasan manusia itu berbeda-beda. Seperti kita manusia itu bernapas menggunakan apa, Mama? Apa? Iya benar. Kita manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan apa? Menggunakan insang. Ya benar. Pintar-pintar ya anak ibu guru. Nah, makhluk hidup itu juga dapat tumbuh dan juga berkembang. Pada kalian kan kalian
besar ya kan, ada apa itu perkembangannya, seperti ada perkembangannya terlebih dahulu seperti gambar ini. Ini ibu udah ada gambarnya ya anak-anak. Nah seperti ini. Ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada kalian. Nah, kalian dimulai dari bayi, dilahirkan oleh ibu, kemudian kalian tumbuh lagi usia 1 tahun, terus menginjak ke remaja, dewasa, kemudian menjadi orang tua. Seperti ayam, ayam juga bertelur, kemudian menetas menjadi ayam kecil, kemudian tumbuh berkembang lagi menjadi lebih besar dan menjadi ayam yang besar. Kemudian nah makhluk hidup itu berkembang biak itu berbeda-beda. Nah seperti manusia itu berkembang biaknya melalui apa? Nah kalau manusia itu berkembang biaknya melalui melahirkan, dengan cara melahirkan. Kalau hewan ya ada melahirkan, ada yang bertelur ya. Contoh hewan yang melahirkan apa anak-anak? Kambing, kemudian apa lagi? Sapi, ya benar. Kemudian contoh hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur, ayam, burung, ya benar. Nah di buku kalian kan itu sudah ada ya pada halaman 12. Nah kan kalian tadi sudah pintar-pintar bisa menjawab pertanyaan dari bu guru. Nah kemudian di situ ada pada buku LKS kalian halaman 13, di situ ada diskusi dengan kelompok kalian ya. Kalian mengisi nama makhluk hidupnya, kemudian berkembang biaknya menggunakan berkembang biaknya dengan cara melahirkan itu tadi apa, kemudian yang bertelur itu tadi apa. Nanti dikumpulkan ya anak-anak. Kalian kerjakan terlebih dahulu, ibu kasih waktu 5 menit. Nah gimana, sudah anak-anak? Sudah ya, ibu ambil ya. Nah nanti ibu koreksi terlebih dahulu jawaban dari kalian. Nah ya sudah ya, kita hari ini sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalian sudah paham makhluk hidup itu bergerak, bernapas, peka terhadap perangsang, kemudian ada apa tadi, tumbuh dan berkembang, dan itu ada perkembangbiakannya melalui melahirkan, ada yang bertelur juga ada. Nah selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang apa itu namanya, berlari itu gimana, dan juga berjalan itu gimana. Kita akan belajar PJOK. Nah kalian itu ya ganti baju dahulu olahraga, nanti kita belajar di luar kelas outdoornya ya. Silahkan kalian ganti baju terlebih dahulu. Nah gimana, sudah anak-anak? Nah sekarang pada pagi hari ini kita akan belajar tentang cara berjalan yang benar itu gimana, berlari itu gimana. Pasti kan kalian ada yang belum bisa membedakan berjalan itu gimana, berlari itu gimana. Nah kalau berjalan itu gimana ya, berjalan itu seperti ini, pelan-pelan, pelan-pelan, itu namanya berjalan. Kalau berlari itu ya sama berjalan tapi agak cepatan sedikit seperti ini, itu namanya berlari. Kalau berjalan itu pelan-pelan, pelan. Kalau berlari ya seperti itu. Gimana, kalian sudah tahu? Karena manusia itu adalah makhluk hidup yang sempurna dan bisa melakukan berbagai macam cara. Jadi manusia itu ya bisa berjalan, berlari, berenang, itu juga bisa. Manusia itu bisa melakukan seperti itu, seperti kalian ya kan. Kemudian berjalan ke depan, ini namanya berjalan. Samping, samping, jalan ke belakang. Nah seperti itu. Kemudian kalian berlari ke depan, kemudian kalian berlari ke belakang, kemudian kalian berlari ke samping kanan, berlari ke samping kiri. Itu adalah salah satu contoh dari berlari itu seperti itu. Nah
nanti ibu akan minggu selanjutnya, pada pertemuan minggu selanjutnya nanti kalian akan ibu suruh untuk melakukan, nanti ibu akan melakukan penilaian tentang berjalan dan juga berlari yang benar. Nah, nanti kalian belajar di rumah ya, kalian sudah paham betul nggak apa yang dinamakan berjalan itu gimana, berlari itu gimana. Tadi ibu guru sudah mengajari kalian, pasti kalian nanti kan sudah bisa memahaminya. Nanti minggu depan ibu guru akan melakukan itu dan ibu akan nilai pada pembelajaran PJOK pada minggu depan yang akan datang. Selanjutnya yaitu kita itu ya anak-anak, kita belajar mengenai itu apa namanya, arti lambang pada Pancasila. Nah, yang terakhir kita akan belajar mengenai arti Pancasila, arti simbol Pancasila. Nah, dalam burung Garuda Pancasila di situ kan ada 5 simbol ya anak-anak. Yang pertama yaitu ada simbol bintang, yang artinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua yaitu ada rantai, yang artinya itu yang bunyinya itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga itu pohon beringin, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat ada kepala banteng. Kepala banteng itu apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu tentang padi, yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di buku kalian itu pada halaman 19, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama yaitu apa tadi? Nah, lambang sila pertama yaitu bintang, itu kalau di sini ya. Nah, simbol yang pertama yaitu bintang, yang bunyinya itu adalah ketuhanan yang ketuhanan yang Maha Esa, maaf ya. Kemudian lambang ini itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, taat terhadap perintah Tuhan, kemudian bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita juga harus berterima kasih pada Tuhan karena kita diberi kaki untuk bisa berjalan. Nah, kan di luar sana juga banyak orang yang seperti kita tidak bisa berjalan, itu kan juga ada banyak, ya kan? Nah, sebelumnya ibu akan memberi tugas kalian tentang tentang simbol Pancasila pada halaman berapa ini? Ya, di buku kalian pada halaman 21. Di situ ada contoh, nanti kalian mengerjakan satu bangku, dikumpulkannya minggu depan saja. Pada pertemuan selanjutnya, sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan? Kalian pernah melakukan syukur apa tentang sikap yang pernah kalian lakukan? Nah, kalian tulis di buku kalian, nanti minggu depan ibu akan mengoreksinya ya. Minggu depan masih ada 1 minggu. Nah, pada bagian ini tadi kita sudah belajar tentang tiga tema, 3 mata pelajaran. Yang pertama kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, kemudian kita belajar tentang cara berjalan itu gimana, berlari itu gimana, dan kita yang terakhir tadi kita belajar tentang arti simbol pada lambang burung Garuda Pancasila. Nah, kita cukupkan ya anak-anak pada pembelajaran pagi hari ini. Tadi kan ibu guru sudah memberi kalian tugas untuk belajar di rumah. Nah, nanti kalian kerjakan, minggu depan ibu akan meminta kerja yang kalian kerjakan itu nanti dikumpulkan ke ibu guru pada pertemuan yang selanjutnya, pada pertemuan minggu depan ya anak-anak. Nah,
kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini karena jam sudah menandakan untuk kalian pulang. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sudah ya, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nanti pulangnya hati-hati ya anak-anak.